Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada video ini kita akan membahas tentang proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan sel telur atau oogenesis. Jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui capaian pembelajaran kita. Nah, capaian pembelajaran kita yaitu pada akhir fase D, peserta didik dapat mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu seperti sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem reproduksi. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan sel telur atau oogenesis. Berikutnya terdapat indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan mekanisme gametogenesis. Yang kedua, menjelaskan tahap-tahap spermatogenesis secara sistematis dan lengkap. Yang ketiga, menjelaskan tahap-tahap oogenesis secara sistematis dan lengkap. Dan yang terakhir, menganalisis perbedaan utama antara spermatogenesis dan oogenesis. Sebelum kita membahas proses pembentukan sperma dan sel telur, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu gametogenesis. Jadi, gametogenesis merupakan proses pembentukan sel reproduksi khusus yang disebut gamet seperti sel telur dan sperma dalam organisme yang melakukan reproduksi seksual. Proses ini melibatkan tahapan meiosis yang menghasilkan sel-sel dengan setengah jumlah kromosom. Berikutnya, kita akan membahas mekanisme pembentukan gamet. Nah, proses ini dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis atau proses pembentukan sperma atau gamet jantan dan oogenesis atau proses pembentukan ovum atau gamet betina. Proses spermatogenesis dimulai ketika pria mengalami masa pubertas, sedangkan proses oogenesis berlangsung saat berada dalam kandungan. Dalam proses pembuahan dibutuhkan dua sel penting berupa sperma dan ovum. Apabila kedua sel tersebut bertemu dan berhasil melakukan pembuahan, maka akan tercipta zigot. Pada manusia, spermanya dihasilkan oleh pria, sedangkan sel telur hanya dimiliki oleh wanita. Jauh sebelum terjadi pembuahan, kita harus tahu bagaimana asal dari kedua sel penting tersebut. Spermatogenesis berasal dari kata spermato yaitu benih dan genesis yang berarti pembelahan. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dari sel sperma di dalam testis pria. Dengan kata lain, spermatogenesis merupakan suatu proses gametogenesis yang terjadi pada pria dengan cara melakukan pembelahan meiosis dan mitosis. Proses ini dialami oleh sperma dan terjadi di bagian tubulus seminiferus atau testis. Di dalam dinding tubulus seminiferus ini terdapat tiga macam sel, yaitu yang pertama, spermatogonium atau sel induk, di mana spermatozoa sebagai penghasil sperma. Yang kedua, sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa, dan yang ketiga, sel Leydig yang merupakan sel penghasil hormon testosteron yang berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Produksi spermatozoa sangat dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. LH atau luteinizing hormone akan merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. FSH atau follicle stimulate hormone akan merangsang Sertoli menghasilkan ABP atau androgen binding hormone yang akan merangsang spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Berikut sel-sel yang terlibat dalam spermatogenesis. Selanjutnya, hormon yang berpengaruh dalam spermatogenesis. Berikut ini tahapan pembentukan sperma.
Proses spermatogenesis terjadi melalui 3 tahapan, yaitu tahapan penggandaan, di mana sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang membentuk spermatogonium. Selanjutnya, tahap pertumbuhan. Spermatogonium bersifat diploid yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang diploid. Selanjutnya, tahap spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder yang haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid yang haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses ini dipengaruhi oleh testosteron. Nah, seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap ml cairan semen proses. Sperma memiliki struktur yang sangat mendukung fungsinya. Sperma terdiri dari bagian-bagian yang terdiri dari kepala, leher, dan juga ekor. Bagian kepala sperma terdapat inti yang mengandung materi genetik yang bersifat haploid yang dilindungi oleh akrosom. Kepala sperma berbentuk loncong dan agak runcing agar mudah menembus dinding sel telur yang sangat keras. Di belakang kepala sperma terdapat badan yang banyak mengandung mitokondria atau penyedia energi untuk bergerak dan bagian ekor yang berfungsi untuk pergerakan sperma. Proses gametogenesis berikutnya adalah oogenesis. Nah, istilah oogenesis berasal dari 2 kata dalam bahasa Latin, yaitu oosit dan genesis. Oosit berasal dari sel telur dan genesis adalah pembuatan. Maka istilah oogenesis merupakan proses pembuatan sel telur. Oogenesis terjadi dalam ovarium. Proses ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Oogenesis memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap penggandaan. Tahap penggandaan terjadi ketika bayi perempuan masih berupa janin. Pada tahap ini, sel primordial akan mengalami mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Tahap kedua, tahap pertumbuhan terjadi pada ovarium bayi, di mana oogonium akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang diploid. Oosit primer berada dalam keadaan dorman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami puber. Tahap ketiga, pematangan, dimulai pada masa puber. Pada masa puber terjadi perubahan hormonal yang mengakibatkan oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat terjadi ovulasi, di mana pembelahan meiosis 2 dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit yang haploid dan badan polar 2 yang haploid. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami regenerasi. Berikutnya, struktur ovum. Ovum memiliki tubuh yang dilindungi oleh 2 lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut corona radiata dan lapisan dalam yaitu zona pellucida. Pada bagian dalam ovum terdapat sitoplasma dan nukleus. Oosit sekunder yang menghasilkan senyawa fertilizin memiliki fungsi, yaitu yang pertama, mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat. Yang kedua, menarik sel sperma secara kemoktasis positif. Yang ketiga, mengumpulkan sperma di sekeliling ovum. Nah, di sini terdapat perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis yang dapat diperhatikan dalam tabel perbandingan berikut.